Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas uji hipotesis satu sampel min. Hipotesis satu sampel min ini adalah materi minggu ketiga untuk mata kuliah statistika inferensial. Untuk PowerPoint atau PDF-nya dapat Anda download di e-learning ya. Pengertian hipotesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan sementara mengenai satu atau lebih populasi. Jadi hipotesis statistik itu adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara. Jadi misalkan di suatu populasi kita menduga bahwa rata-rata di populasi tersebut adalah suatu angka. Contoh misalkan di dalam kelas MKS 4B itu kan ada 40-an mahasiswa, kemudian saya menduga bahwa rata-rata nilai statistik di kelas tersebut misalkan 80. Nah, dugaan ini disebut sebagai hipotesis statistik ya. Jadi kita menduga parameternya adalah rata-rata, itu disebut sebagai hipotesis statistik ya. Pengujian hipotesis, ya jadi yang diduga di sini adalah parameter statistiknya. Misalkan bisa min, bisa proporsi. Nah, untuk materi minggu pertama ini yang diduga adalah min atau rata-rata. Satu sampel min artinya satu sampel populasi yang diduga atau satu populasi yang diduga. Kemudian pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak, ini Anda edit ya, menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Nah, parameter populasi yang digunakan di sini adalah min satu sampel atau rata-rata satu sampel atau satu populasi. Untuk kemudian prosedur, di sini saya membicarakan prosedur. Nah, di dalam PPT saya nanti saya beri prosedur pertama, jadi yang dilewati prosedur pertama dulu. Kemudian ada poin kedua, maka setelah poin pertama selesai, Anda kerjakan poin kedua, poin ketiga, sampai bisa memutuskan kesimpulannya. Kesimpulannya menolak hipotesis awal atau menerima hipotesis awal. Kemudian dalam uji hipotesis satu sampel min, parameter populasi yang diuji adalah min ya. Ini parameternya min. Maka kita menguji dugaan rata-rata dari populasi tersebut. Arti satu sampel berarti hanya satu populasi yang digunakan. Artinya kita menduga berapa nilai rata-rata dalam satu populasi tersebut. Ya. Nah, ini langkah pertama untuk menentukan uji hipotesis satu sampel min. Langkah pertamanya adalah menentukan formula hipotesis. Nah, di dalam statistik, hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis nol, dan di slide ketiga nanti akan dibicarakan hipotesis tandingan atau H1. Jadi ada H0 dan H1. Ciri-ciri dari H0 itu dia mengandung kalimat yang bersifat ada sama dengannya, seperti tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dalam uji satu sampel min dirumuskan 3 cara hipotesis nol, yaitu mu sama dengan mu nol. Artinya rata-rata duga itu nilainya bersifat sama dengan. Mu nol itu mu nilai yang diduga. Contoh di sini ya. Misalkan nilai matematika kelas 10A SMAY kita menduga bahwa nilainya 75. Nah, ini karena bahwa nilainya 75 maka bersifat mu nolnya sama dengan H nolnya mu sama dengan 75. Jadi 75 ini nilai yang diduga. Jadi 75 menggantikan mu nol ya. Nanti kalau kita menduga bahwa nilai rata-rata kelas bersifat lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan poin kedua. Mu lebih dari sama dengan 75. Kalau kita menduga bahwa nilai rata-rata kelas tersebut kurang dari sama dengan 75, maka mu bersifat kurang dari sama dengan 75. Jadi mu nol ini adalah suatu nilai yang diduga ya.
nilai mu0 nilai dugaan sementara rata-rata dari populasi tersebut. Oke, selanjutnya silahkan Anda baca ya di PDF atau PPT untuk lebih memahami. Ya, kata-katanya silahkan dibaca, dipahami, kemudian diperhatikan video dari saya. Jadi di dalam hipotesis statistik, saya ulangi, ada H0 dan H1. H0 ciri-cirinya kalimatnya mengandung kata sama dengan. Kemudian di sini karena rata-rata yang diduga, maka kita menduga nilai mu0. Kemudian H0 mu sama dengan mu0 artinya kita menduga bahwa mu ini rata-rata sama dengan nilai rata-rata yang diduga. Mu sama dengan 75 contohnya seperti itu. Kalau kita menduga nilai rata-rata tersebut 75. Kalau bersifat lebih dari sama dengan dugaan kita maka menggunakan poin kedua. Kalau bersifat kurang dari sama dengan menggunakan poin ketiga. Selanjutnya slide ketiga. H1. H1 ini adalah lawan dari sifat H0. Jadi kalau H0-nya bersifat sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Kalau H0-nya lebih dari sama dengan, H1-nya kurang dari. H0-nya kurang dari sama dengan, H1-nya lebih dari. Ya, jadi sifat balikan dari H0 ini disebut sebagai H1. Untuk contoh soal sebelumnya ya, ini karena kita menggunakan mu sama dengan 75, maka lawan dari sama dengan ini mu tidak sama dengan 75. Seperti itu. Ini langkah awalnya, menentukan hipotesis. Setelah Anda menentukan hipotesis, langkah kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi ini biasanya sudah diketahui di soal ya. Kita tinggal memahami apa itu taraf signifikansi. Taraf signifikansi adalah besarnya toleransi untuk menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameternya. Jadi rentangan untuk menerima kesalahan pengambilan keputusan disebut sebagai taraf signifikansi. Simbol dari taraf signifikansi adalah alfa. Fungsi dari alfa untuk mencari nilai tabel, ya alfa ini fungsinya untuk mencari nilai tabel yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak H0. Ini setelah Anda memperoleh alfanya, jadi setelah merumuskan H0, H1, langkah selanjutnya memperoleh nilai alfa. Nilai alfa ini biasanya sudah diketahui di soal. Kemudian langkah ketiga, menentukan daerah penolakan. Nah, daerah penolakan ini terkait dengan H0, H1-nya. Kalau H0, H1-nya bersifat sama dengan dan tidak sama dengan, maka disebut dui arah. Kalau H0, H1-nya bersifat lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, disebut sebagai eka arah. Saya bahas dulu yang poin pertama. Di dalam statistika, uji hipotesis satu sampel min ini ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan T, yang kedua menggunakan Z. Rumus T digunakan kalau nilai sampelnya atau nilai populasinya kurang dari 30. Kalau nilai dari sampel atau populasinya lebih dari 30 menggunakan Z. Ya. Seperti yang kita ketahui, tadi kita mencari nilai alfa ya. Nilai alfa ini sudah diketahui di soal. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan nilai tabel. Jadi ini yang ada alfanya ini merupakan nilai tabel. Kalau tidak ada alfanya seperti ini, T, maka dia dicari dengan menggunakan rumus T hitung. Nanti T hitung akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi untuk penerimaan atau penolakan H0, ini kalau nilai T hitungnya berada di rentangan T tabel yang ada ini, maka H0 diterima. Kalau nilai T hitungnya berada di rentangan kedua, maka H0-nya ditolak. Di sini ada nilai DB. DB artinya derajat bebas. Bagaimana cara menentukan derajat bebas? Derajat bebasnya adalah N-1 atau sampel dikurangi 1. Kemudian kalau sampelnya besar, kita menggunakan Z. Untuk menentukan penerimaan dan penolakan H0,
ini Z, kalau nilai Z hitung berada di rentangan Z tabel ini, maka H0 diterima. Kalau Z hitung berada di rentangan yang kedua, maka H0 ditolak. Ya. Selanjutnya untuk poin kedua dan ketiga, kita menggunakan ini ya, T hitung T tabel yang ini. Kalau T hitungnya berada di poin kedua, poin pertama H0 diterima, poin kedua H0 ditolak. Kemudian kalau data besar, kalau Z hitungnya berada di poin pertama, H0 diterima, poin kedua H0 ditolak. Kemudian untuk poin ketiga itu H0-nya bersifat ini. Poin ketiga H0-nya bersifat mu kurang dari sama dengan H1-nya mu lebih dari mu 0. Maka kita menggunakan poin yang ketiga. Nah, ini adalah beberapa langkah. Kalau H0 diterima, maka T-nya berada di sini, H0 ditolak, T-nya menggunakan ini. Kalau data besarnya, kita menggunakan yang ini, menggunakan Z. Cara menentukan T tabel dan Z tabel. Yang pertama, saya akan membahas cara menentukan tabel Z. Tadi alfanya sudah diketahui di poin kedua. Poin kedua ya, cara menentukan alfa tadi ya. Kemudian alfa misalkan di soal nilainya 0,05. Maka cara mencari tabelnya adalah 1 dikurangi 0,05. Hasilnya 0,975. Nah, 0,975 ini Anda cari di dalam tabel Z. Tabel Z saya berikan di PowerPoint selanjutnya ya. Ini tabel Z. 0,975 Anda cari di dalamnya sini, di dalam ini. Kemudian dia terletak di baris dan kolom yang mana, nanti Anda jumlahkan nilai baris dan kolomnya, sehingga nilai Z tabelnya adalah nilai penjumlahan baris dan kolom tersebut. Saya beri contoh di sini, misalkan 0,975, 0,975 ini ya, 0,975 ini berada di baris 1,9 dan kolom 0,06. Sehingga nilai dari 0,975 adalah 1,9 plus 0,06 sehingga nilainya 1,96. Jadi Z tabel untuk alfa 0,05 adalah 1,96. Selanjutnya untuk T tabel sekarang. Untuk tabel T. Untuk tabel T ini kita memilih H0 dan H1-nya. Kalau EK arah maka menggunakan kolom one tail. Kolom one tail itu yang atas ini ya, kolom one tail. EK arah itu untuk hipotesis yang bersifat ini, poin ke 2 dan ketiga. Nah, ini sudah saya beri EK arah di sini. Kalau EK arah, maka menggunakan kolom yang atas ya. Ini. Alfanya menggunakan yang atas ini 0,25, 0,1, 0,05 sampai ini. Tetapi kalau dua arah, ini saya beri di sini, kalau dua arah pilih kolom yang two tail. Ya, jadi two tail itu yang mana? Yang ini uji dua pihak. Two tail. Maka menggunakan kolom alfa yang ini. Jadi alfanya mengikuti yang ini. Selanjutnya, setelah memperoleh kolom alfa, mencari nilai DF. DF itu ini ya, DK di sini. DK. DK dicari berdasarkan barisnya, diperoleh dengan cara N-1. Contoh di sini, misalkan saya menggunakan uji EK arah, di mana alfanya 0,05 dan N-nya 20. EK arah ya. EK arah maka menggunakan bantel 0,05 ini berarti dia berada di kolom ini dan N-nya 20, N20 maka N-1 19. Jadi menjadi 1,729 atau ini nilainya. Jadi kalau kita menggunakan uji EK arah dengan alfa 0,05 ini garisnya ya. Dan DF-nya N-1 19 1,729. Ya, ini. Sehingga nilai T tabelnya 1,729. Oke, selanjutnya menghitung nilai Z dan T hitung. Z hitung digunakan kalau sampelnya besar ya. Z digunakan untuk N lebih dari 30.
T-hitung digunakan untuk sampelnya kecil. Nah, Z dan T-hitung ini fungsinya untuk melihat nanti apakah dibandingkan dengan Z dan T-hitung ini dibandingkan dengan Z dan T tabel, kemudian kita bisa menentukan apakah H0-nya diterima atau ditolak. Z-hitung rumusnya sebagai berikut. X bar artinya rata-rata populasi sebenarnya. Mu0 rata-rata yang diduga. S atau varians, ini sama ya, S atau varians. N adalah jumlah sampel. Kalau N-nya besar menggunakan Z, T-nya kecil, N-nya kecil menggunakan T. Selanjutnya pengambilan keputusan. Setelah kita membandingkan nilai Z hitung dan Z tabel, nilai T hitung dan T tabel, maka kita ketemu apakah H0 ditolak atau diterima. Kalau H0 ditolak, maka yang diambil kesimpulan adalah H1. H0 diterima, maka yang diambil kesimpulan adalah H0 itu sendiri. Nah, untuk lebih memahami, kita belajar soalnya terlebih dahulu. Contoh soal. Dari 100 sekolah ternama. Nah, ini N-nya adalah 100 ya. N-nya 100. Maka nanti perhitungannya dan tabelnya menggunakan Z. Ya. Di negara maju, rata-rata menetapkan pembayaran SPP $495. Ini rata-rata tetapi tidak menduga. Oleh karena itu, kita masukkan sebagai X bar. Dengan simpangan baku, ini disebut sebagai varians, $45. 45. Dengan taraf nyata, taraf signifikan dan taraf nyata sama 1%, maka ini disebut alfa ya, 1%. Ujilah apakah rata-rata pembayaran sekolah. Nah, ini baru yang ditanyakan, ujilah, dugalah. Apakah rata-rata pembayaran tersebut kurang dari $500 ya per bulan. Kurang dari $500 per bulan ya. Maka ini disebut sebagai H1 karena H1 mengandung pertanyaan yang bersifat tidak ada sama dengannya, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Ini kurang dari 500. Maka H0-nya bersifat kebalikannya, bisa bersifat lebih dari, sama dengan. Nah, ini yang diambil adalah sama dengan saja. Nanti kalau Anda menjawab lebih dari sama dengan, itu saya benarkan. Karena H1 adalah lawan dari H0. Ya. Jadi ini bersifat lebih dari sama dengan atau sama dengan saja. Oke, nanti Anda edit ya. Di sini H0-nya bersifat lebih dari sama dengan. Ya. Anda edit sendiri. Ini dari mana Bu 500-nya? Dari ini, mu0-nya. Rata-rata yang diduga. Kemudian menggunakan Z karena N-nya besar. Arah pengujiannya pihak kiri atau satu arah. Pihak kiri itu yang mana? Yang poin ke 2 ya, lebih dari sama dengan. Poin kedua, maka kita menggunakan Z ini ya. Kalau Z hitungnya bersifat lebih dari sama dengan Z tabel, ini Z tabel ya, maka H0 diterima. Kalau Z hitungnya kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Oleh karena itu di sini di sini ini ya. Ini Z tabelnya min 2,33 H0 diterima. Kalau Z hitung bersifat kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Nah, setelah mencari alfa, langkah selanjutnya adalah mencari tabel Z ya. Tabel Z tadi cara mencarinya alfanya 1%, maka nilai alfanya 0,01. 1 min 0,01 adalah 0,99. Anda cari nilai 0,99 di tengah ini. 0,99 ini ya. 0,990 ini. 0,99 ini ya, saya menggunakan ini. 0,9901. Atau nilainya 2,33 ya.
Dari mana Bu? Ini barisnya 2,3, kolomnya 0,03 sehingga dijumlahkan 2,33. Ini ya, 2,33. Kemudian Anda hitung statistiknya, Z hitungnya. Tadi X bar-nya adalah 495, sudah diketahui di awal. Mu nolnya 500, S-nya 45, dan N-nya 100. Jadi nilainya min 1,11. Kemudian Anda bandingkan apakah nilai min 1,1 bersifat kurang dari atau lebih dari. Ternyata di sini dia bersifat lebih dari ya, atau berada di sini. Karena minus ya ini, maka min 11 bersifat lebih dari 2,3, min 2,33. Ya, karena di sini tadi nilai Z tabelnya di minus ya. Ini. Di poin kedua, nilai Z tabelnya jangan lupa di minus ya. Di minus. Oleh karena itu yang dibandingkan min 2,33. Kalau Z tabelnya saja nilainya memang 2,33. Z tabelnya saja memang 2,33, tetapi saat pengujian ini di minus ya. Sehingga min 2,33. Oleh karena itu dia masuk ke persamaan yang awal. Min 11 bersifat lebih dari sama dengan, maka H0-nya diterima. H0 diterima, sehingga yang diambil sebagai kesimpulan adalah H0, yaitu pembayaran SPP-nya, rata-rata pembayaran SPP-nya bersifat lebih dari sama dengan $500 ya. Masih bersifat $500. Nah, untuk latihannya, kerjakan soal yang sama dengan di atas, di mana N-nya adalah 25 dan alfanya 0,05. Langkah pengerjaannya mengikuti contoh yang saya berikan ya. Nanti saya cek, kemudian apabila jawaban kelasnya masih salah, saya berikan langkah yang benar. Jadi kerjakan urut mulai nomor 1, 2, 3, sampai nanti ketemu di kesimpulan. Di sini karena N-nya 25 maka menggunakan T ya. Kemudian cara mencari tabelnya menggunakan alfa ya dengan DF-nya N-1. Kemudian ini Anda lihat karena H0-nya bersifat lebih dari sama dengan maka menggunakan eka arah ya, bukan dwi arah tetapi eka arah. Oke, untuk pemahamannya Anda silakan pelajari video dari saya dan memperhatikan file yang saya upload. Kemudian cobalah kerjakan kembali ini ya, contoh soal, selanjutnya kerjakan latihan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Saya rasa cukup, terima kasih. Assalamualaikum.